Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakri Fauzi dengan NIM 3219009. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu konsep teori penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi bisa dikatakan pelaku penawaran ini merupakan pihak produsen atau penjual. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada ungkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan supply. Mengacu pada hukum penawaran, diketahui bahwa jika harga mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan pada kondisi ceteris paribus. Penawaran dipengaruhi oleh harga barang serta harga barang lain terlebih dahulu. Setelah itu diikuti biaya produksi, tingkat teknologi, tujuan perusahaan, dan baru selera masyarakat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zahra Ahmadani, NIM 321910 dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi kami, yaitu yang pertama konsep teori penawaran. Konsep dasar bagi fungsi penawaran untuk suatu produk dapat dinyatakan dalam bentuk hubungan antara kuantitas yang ditawarkan atau kuantitas penawaran dan sekumpulan faktor yang mempengaruhi penawaran dari produk itu. Faktor yang mempengaruhi penawaran itu yang pertama harga barang itu sendiri, kemajuan teknologi, biaya input, adanya tingkat persaingan, adanya ekspektasi dan harga barang substitusi dan komplementer. Itu ada juga hukum penawaran. Hukum penawaran adalah merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh penjual. Yaitu ada Slove kurva penawaran. Slove kurva penawaran itu terbagi menjadi dua, yaitu kurva penawaran individu dan kurva penawaran pasar. Sekian, saya Zahra Ahmadani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinti Purnama, NIM 321932 akan membacakan materi yang B. Dalam ilmu ekonomi mikro, baik itu permintaan dan penawaran telah memiliki hukum yang berlaku agar memudahkan dalam analisa dari segi ekonomi. Hukum penawaran mengatur tentang interaksi antara penjual dan pembeli dalam transaksi dagang. Hukum penawaran berbunyi sebagai berikut. Bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Bila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Apabila dalam hukum permintaan, harga barang yang meningkat akan menurunkan permintaan pada barang tersebut. Maka pada hukum penawaran akan mendorong meningkatnya penawaran suatu barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rika Susanti, NIM 321927 akan mempresentasikan poin yang B, yaitu tentang hukum penawaran. Hukum penawaran adalah semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh si penjual, dan begitu juga sebaliknya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran, yaitu adalah biaya. Salah satunya adalah biaya. Dari sisi penjual, mereka akan berusaha memaksimalkan keuntungan dengan meningkatkan jumlah barang yang akan mereka jual. Dengan harga per unit yang lebih tinggi, maka keuntungan per unit juga ikut meningkat. Sehingga penjual akan menawarkan jumlah barang yang lebih banyak. Apabila harga barang menurun, maka penjual akan mengurangi produk yang akan dipasarkan dan menunggu sampai harga itu kembali normal. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Syafria Fitri, NIM 3219233 akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu implementasi pajak dan zakat dalam penawaran.
Yang pertama, implementasi pajak. Pajak menurut Rahmat Sumitro yaitu peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Sedangkan menurut Islam, pajak sering diistilahkan beberapa. Yang pertama yaitu al-mars, uang dirham yang dipungut dari para penjual barang di pasar di masa jahiliyah. Yang kedua, harta riba, yaitu harta yang dipungut dari sumber-sumber atau dari jizyah atau lain-lainnya. Al-kharaj, yaitu apa yang ditetapkan atas pemilik tanah dalam bentuk pemungutan yang harus ditunaikan. Yang keempat, al-ash, yaitu nilai harta yang dipungut dari pedagang atau dari hasil bumi. Di mana di dalam Islam pemungutan pajak ini alasan utamanya yaitu untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudaratan, sedangkan mencegah kemudaratan adalah suatu kewajiban. Jumhur ulama sepakat bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah guna mendanai dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas, seperti membiayai tersedianya fasilitas jalan, jembatan, transportasi publik, listrik dengan harga terjangkau, rumah sakit murah pemerintah, obat-obatan, generik, keamanan oleh TNI dan Polri, sekolah-sekolah murah negeri hingga keperdesaan di daerah terpencil, dan fasilitas-fasilitas layanan publik lainnya yang adalah bukan pungutan zalim, sehingga hasil yang dipungut sebagai pajak oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Pajak yang digunakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen. Yang kedua yaitu implementasi zakat. Zakat adalah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri pada orang yang berhak menerimanya. Kewajiban zakat mengikat bagi seorang pengusaha muslim, maka mungkin ia akan mengalokasikan sejumlah dananya untuk digunakan membayar zakat, di mana melalui zakat ini menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat Islam untuk saling tolong-menolong. Dalam kewajiban zakat ini juga terkandung unsur moral, sosial, dan ekonomi. Zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada seseorang dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada orang miskin. Di mana setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Zakat ini adalah rukun Islam, merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Pengaruh zakat terhadap penawaran dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, melihat pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran. Dalam hal ini dicontohkan dalam zakat perniagaan. Di sisi lain adalah pengaruh zakat produktif, yakni alokasi zakat kegiatan produktif dan mustahik terhadap kurva penawaran. Zakat yang dikenakan pada hasil produksi adalah zakat perniagaan, yang baru dikenakan apabila produksi dijual dan hasil penjualan telah memenuhi nisab atau batas minimal harta yang menjadi objek zakat, yaitu setara 96 gram emas, dan haul, batas minimal waktu harta tersebut dimiliki yaitu 1 tahun. Bila nisab dan haul telah terpenuhi, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.
Objek zakat perniagaan adalah barang yang diperjualbelikan. Dalam ilmu ekonomi berarti menjadi objek zakat perniagaan adalah revenue minus cost, di mana ulama berpendapat mengenai komponen biaya. Sebagian berpendapat bahwa biaya tetap boleh diperhitungkan. Dalam ilmu ekonomi, pendapat pertama berarti yang menjadi objek zakat adalah economic rental, sedangkan pendapat kedua berarti yang menjadi objek zakat adalah quasi rent atau produk surplus. Jadi dengan adanya pengenaan zakat perniagaan, perilaku memaksimalkan profit berjalannya sejalan dengan perilaku memaksimalkan zakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.